Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agung Mahendra, Erika Septiaryani, dan Oktaviana Dewi Melani akan mempresentasikan materi yang berjudul Klasifikasi Neoplasma, mata kuliah kodifikasi terkait penyakit khusus tertentu yang diampu oleh yang terhormat Ibu Warsi Mariati, SKM MPH. Masuk ke dalam pokok pembahasan. Apa sih pengertian neoplasma? Klasifikasi apa saja tentang neoplasma? Bagaimana ya penyembuhannya? 1. Pengertian neoplasma. Neoplasma ialah massa jaringan yang abnormal, tumbuh berlebihan, tidak terkoordinasi dengan jaringan normal, dan tumbuh terus-menerus meskipun rangsang yang menimbulkan telah hilang. Sel neoplasma mengalami transformasi oleh karena mereka terus-menerus membelah. Pada neoplasma, proliferasi berlangsung terus meskipun rangsang yang memulainya telah hilang. Proliferasi demikian disebut proliferasi neoplastik, yang mempunyai sifat progresif, tidak bertujuan, tidak memperdulikan jaringan sekitarnya, tidak ada hubungan dengan kebutuhan tubuh, dan bersifat parasitik. 2. Klasifikasi neoplasma atas dasar sifat biologik tumor. Klasifikasi atas dasar sifat biologik tumor. Atas dasar sifat biologiknya, tumor dapat dibedakan atas tumor yang bersifat jinak dan tumor yang bersifat ganas. Dan tumor yang terletak antara jinak dan ganas disebut intermediat, jinak atau benigna. Tumor jinak tumbuhnya lambat dan biasanya mempunyai kapsul. Tidak tumbuh infiltratif, tidak merusak jaringan sekitarnya, dan tidak menimbulkan anak sebar pada tempat yang jauh. Tumor jinak pada umumnya disembuhkan dengan sempurna kecuali mensekresi hormon atau yang terletak pada tempat yang sangat penting, misalnya di sumsum tulang belakang yang dapat menimbulkan paraplesia atau pada saraf otak yang menekan jaringan otak. B. Tumor ganas atau maligna. Tumor ganas pada umumnya tumbuh cepat, infiltratif, dan merusak jaringan sekitarnya. Di samping itu, dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran limpo atau aliran darah dan sering menimbulkan kematian. C. Intermediate. Di antara dua kelompok tumor jinak dan tumor ganas, terdapat segolongan kecil tumor yang mempunyai sifat invasif lokal, tetapi kemampuan metastasisnya kecil. Tumor demikian disebut tumor agresif lokal, tumor ganas berderajat rendah. Sebagai contoh ialah karsinoma sel basal kulit. Perbedaan neoplasma jinak dan ganas. Jinak serupa sel asal, tepian licin atau bersimpai, menekan, tumbuh perlahan, sedikit vaskuler, jarang timbul ulang, jarang nekrosis dan ulserasi, jarang efek sistemik kecuali neoplasma endokrin. Ganas tidak sama dengan sel asal, tepian tidak rata, menyusup, tumbuh cepat, sangat vaskuler, sering residif setelah dibuang, umumnya nekrosis dan ulserasi, umumnya efek sistemik. 3. Klasifikasi neoplasma atas dasar sel. 1. Neoplasma berasal dari sel totipoten. Sel totipoten ialah sel yang dapat berdiferensiasi ke dalam tiap jenis sel tubuh. Sebagai contoh ialah zigot yang berkembang menjadi janin. Paling sering sel totipoten dijumpai pada gonad, yaitu sel germinal. 2. Tumor sel embrional pluripoten. Sel embrional pluripoten dapat berdiferensiasi ke dalam berbagai jenis sel-sel dan sebagai tumor akan membentuk berbagai jenis struktur alat tubuh. Tumor sel embrional pluripoten biasanya disebut embiroma atau biastoma, misalnya retinobiastoma, hepatoblastoma. 3. Tumor sel yang berdiferensiasi. Jenis sel dewasa yang berdiferensiasi terdapat dalam bentuk sel alat-alat tubuh pada kehidupan postnatal. Kebanyakan tumor pada manusia terbentuk dari sel berdiferensiasi. Tata nama tumor ini merupakan gabungan berbagai faktor, yaitu perbedaan antara jinak dan ganas, asal sel epnel, dan mesenkim, lokasi dan gambaran deskriptif lain. 4. Klasifikasi sistem TNM. Sistem ini merupakan sistem stadium kanker yang paling banyak digunakan. Sistem ini memberikan huruf dan angka pada kanker untuk menggambarkan tumor atau T, kelenjar getah bening atau N, dan beberapa banyak kanker yang telah bermetastasis atau M. Sistem ini membantu untuk menentukan stadium keseluruhan kanker. Sistem TNM dapat menjelaskan kategori suatu kanker, apakah merupakan
tumor primer atau dikategorikan sebagai tumor rekuren yang berarti timbul lagi sesudah mengalami remisi atau sesudah semua tumor yang terlihat diangkat. Rekurensi dapat lokal, berarti timbul di lokasi yang sama dengan tumor asal, atau rekurensi jauh yang berarti di bagian tubuh yang berbeda. Sistem klasifikasi lain, umumnya stadium tumor diklasifikasikan dengan pemberian skor menggunakan angka Romawi. Sistem ini menggunakan nomor 1, 2, 3, dan 4 untuk menguraikan progresivitas kanker. Stadium 0, karsinoma in situ. Stadium 1, kanker terbatas pada satu bagian tubuh. Stadium 2 dan 3, kanker meluas secara lokal. Kanker diklasifikasi stadium 2 atau 3 bergantung pada tempat spesifik dari kanker. Contohnya pada penyakit Hodgkin. Stadium 2 mengindikasikan terkenanya kelenjar limfo pada hanya satu sisi diafragma. Sedangkan stadium 3 mengindikasikan terkenanya kelenjar limfo di atas dan bawah diafragma. Kriteria spesifik untuk stadium 2 dan 3 berbeda menurut diagnosisnya. Stadium akhir atau stadium 4, kanker sudah bermetastasis atau menyebar ke organ lain atau meluas ke seluruh tubuh. 5. Pengobatan yang bisa dilakukan. Kebanyakan tumor jinak tidak menanggapi radioterapi, namun terapi ini ampuh, terutama untuk tumor intrakranial dan hemangioma. 1. Radiosurgery. Radiosurgery dilakukan dengan menargetkan tumor dengan menggunakan sinar radiasi berenergi tinggi, dengan tujuan membunuh pertumbuhan sel abnormal. Hal ini dapat dilakukan dalam satu sesi, tergantung pada ukuran tumor, diikuti dengan periode pemulihan cepat. 2. Skleroterapi. Skleroterapi ini adalah bentuk pengobatan yang bertujuan untuk mengecilkan pembuluh darah, untuk memotong suplai darah dan membatasi pertumbuhan tumor. 3. Operasi. Tumor jinak yang menyebabkan masalah sering karena lokasi atau ukurannya dapat diangkat dengan operasi. Operasi pengangkatan sering memerlukan bius total. 4. Obat. Pasien juga mungkin akan diberikan obat untuk mencegah atau mengelola gejala yang dialami. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata pengucapan dan penulisan.